saya persilahkan CEO Nagaya Technologies Pak Yohanes Chandra untuk berbagi mengenai cryptocurrency. Silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dhani. Suara saya kedengeran? Oke. Ya, jadi selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, selamat datang dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini ya untuk menghadiri. Kita ingin memberikan sedikit ya tentang cryptocurrency itu apakah bisa menjadi future of money ya. Saya juga berterima kasih banyak ke Dr. Anton dan juga Ibu Leli yang sudah menginisiasi untuk acara hari ini. Ya, jadi kalau kita melihat, tadi Dr. Anton udah bilang ya, ini fenomena yang cukup luar biasa, terus kemudian juga bahkan Bank Sentral kita, Bank Indonesia itu berencana untuk menerbitkan mata uang digital. Nah, apakah mata uang digital yang nantinya diterbitkan oleh Bank Indonesia ini sebuah cryptocurrency? Itu jawabannya tidak. Jadi di sini juga kita akan membahas apa sih bedanya tentang mata uang digital dan cryptocurrency. Ya, jadi saya akan mulai dengan share screen saya. Jadi apa sih mata uang kripto? Ya, mata uang kripto adalah sebenarnya sebuah aset digital. Ya, jadi Bapak Ibu nggak bisa pegang bentuknya. Jadi nggak ada fisiknya. Kalau ditanya Bitcoin itu bentuknya seperti apa sih? Ya, terus kemudian kalau ada yang bilang, saya pernah lihat loh koinnya Bitcoin. Ya, itu bukan Bitcoin. Ya, itu orang mungkin bikin mock up ya, semacam apa ya, souvenir lah. Ya, dalam bentuknya itu dibuat seperti logonya Bitcoin. Ya, tapi Bitcoin itu Bapak Ibu tidak bisa pegang. Jadi tidak ada fisiknya. Dia digital, ya kan? Yang memang dirancang itu untuk media pertukaran. Jadi pada awalnya itu belum dibuat sebagai sebuah mata uang ya, karena gini, konsep mata uang itu baru bisa dibilang mata uang kalau memang ada orang yang mau menerima sebagai alat pembayaran. Ya, nah, jadi pada awalnya itu adalah sebagai media pertukaran. Jadi contoh ya menggunakan kriptografi yang kuat. Ya, terus sistem blockchain dan ledger yang terdistribusi. Nah, ini kita lihat, ini adalah 3 kunci dari sebuah mata uang kripto. Ya, yaitu kriptografi. Kriptografi itu artinya data-data Bapak Ibu itu dienkripsi. Jadi, contoh password ya. Kalau Bapak Ibu misalnya passwordnya mau tahu aja deh lu gitu ya. Nah, itu tidak akan muncul mau tahu aja deh lu di dalam sistemnya. Tetapi itu berupa angka dan huruf yang di random, diacak. Ya. Nah, terus kemudian dia menggunakan sistem blockchain. Sistem blockchain ini pun di dunia database itu sebenarnya sudah lama digunakan. Ya, dan ledger terdistribusi untuk mengamankan transaksi keuangan, ya kan, terus untuk mengontrol penciptaan unit tambahan. Jadi mata uang itu yang Bapak Ibu tahu kalau Bitcoin kan pada saat ini kan keluarnya itu 6,25 Bitcoin setiap blok yang terjadi. Ya, jadi itu dikontrol dengan 3 sistem ini. Kemudian untuk memverifikasi aset yang dilakukan, transfer Bitcoin yang dilakukan atau transfer mata uang kripto yang dilakukan itu valid nggak, benar nggak, boleh nggak dilakukan. Ya. Nah, satu hal yang saya ingin katakan adalah kenapa ya kita di sini tidak membahas hari ini, kita nggak ngebahas nih apa sih itu kriptografi secara detail ya, apa itu sistem blockchain secara detail, ledger terdistribusi secara detail. Nanti Bapak Ibu pasti ngantuk semua ya. Nah, ini 3 hal ini ya. Jadi sebenarnya gini, Bitcoin itu bukan menggunakan teknologi yang wow. Ya, tadi saya lihat di background-nya Dr. Anton itu ada AI ya. Nah, itu adalah teknologi yang wow. Ya. Tapi apa teknologi yang digunakan oleh Bitcoin? Ya, itu bukan teknologi yang wow, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak teknologi-teknologi yang digunakan oleh mata uang kripto itu bukan sesuatu yang luar biasa, ya. Bahkan kalau kita di dunia programming, ya kan, kita ngelihat sistem yang dipakai sama Bitcoin itu kita cukup amazed. Amazed-nya kenapa? Sesuatu yang sangat simple, sesuatu yang orang tidak pernah duga bahwa ini bisa menjadi hal yang luar biasa, ya. Tetapi yang harus diingat begini, Bitcoin atau seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto, dan saya yakin itu bukan orang Jepang, ya. Dia berhasil menggabungkan 3 buah konsep
yaitu konsep enkripsi, sistem blockchain, dan ledger yang terdistribusi. Karena dia berhasil menggabungkan 3 konsep ini, sehingga menciptakan sebuah aset yang sangat aman. Ya, secara teknologi ya, sangat aman. Oke. Nah, apa sih karakter utama dari sebuah mata uang kripto? Jadi untuk bisa dinyatakan mata uang itu sebagai mata uang kripto atau aset kripto itu apa? Yang pertama, jumlahnya harus terbatas. Ya, karena memang ini dibuat, jadi karakter ini dibuat untuk melawan mata uang fiat atau mata uang yang dibuat oleh bank sentral. Ya, kemudian diregulasi oleh konsensus. Ya, sehingga apapun yang terjadi di dalam sistemnya itu harus merupakan kesepakatan bersama, keputusan mayoritas. Nah, hebatnya keputusan mayoritas ini dibuat berdasarkan sistem, ya, sistem program. Jadi program, bukan orang. Jadi nggak kayak kita nih, ya, kita lagi ngumpul nih ya, ada 100 orang di dalam Zoom meeting ini, terus kemudian Pak Dhani bertanya, oke, setuju nggak kalau kita begini? Nah, nanti semua orang ngangkat tangan. Ya, nah di sini orangnya tidak perlu hadir, tetapi semuanya sudah diatur oleh sistem. Ya, kemudian trustless. Di mata uang kripto itu tidak ada yang dipercaya. Apa maksud tidak ada yang dipercaya? Ya, kalau uang sejumlah itu adalah si bank ABC. Ya, jadi kalaupun misalnya 10 orang, ya pada tanggal sekian saya ada deposit uang sejumlah berapa miliar di bank ABC ini, ya. Nah, terus bukti yang Bapak Ibu pegang tuh yang kertas setoran, slip setoran itu mungkin hilang, ya. Nah, itu nanti, ya. Kalau bank bisa bilang, jadi bank bisa bilang gini, enggak, Bapak Ibu nggak punya uang sekian miliar, mungkin cuma berapa puluh juta, gitu loh, mungkin cuma berapa puluh juta. Nah, yang berhak untuk menentukan benar atau tidak itu hanya satu orang, ya. Nah, di mata uang kripto itu tidak bisa terjadi. Jadi di mata uang kripto itu semua orang nggak ada yang saling percaya, ya. Semua orang nggak ada yang saling percaya. Tadi yang saya bilang distributed ledger, itu artinya apa? Ledger itu Bapak Ibu tahu ya, kayak ya di sini kan ada banyak teman-teman pengusaha ya. Nah, ledger itu adalah buku, jadi buku transaksi. Ya, jadi kita semua itu mencatat transaksi apapun yang terjadi, ya, semua orang pegang buku masing-masing. Jadi pada saat ada suatu transaksi antara si A dengan si B, ya semua orang akan ngecek di buku masing-masing, benar nggak si A itu punya uang sekian? Ya, begitu ada satu aja yang menyatakan, di buku saya itu salah loh. Ya, di buku saya itu saya udah hitung, A itu nggak punya sekian. Nah, sistem itu akan warning. Ya, jadi dia akan warning, terus dia akan ngasih tahu ke yang lain-lain, ini benar nggak sih si A ini punya dana sekian, sehingga yang lain ikutan ngitung. Ya, nah, itu seperti yang disebut dengan trustless. Jadi nggak ada satu pihak yang menyatakan bahwa, oh benar kok si A punya. Terus kalau ada yang lain bilang nggak, dia nggak punya, nah itu, terus dia bilang, apa yang si pihak yang paling utama ini nggak bisa bilang, oh nggak peduli saya, ya di buku saya dia benar. Nah, itu nggak bisa terjadi. Kemudian transparan. Apa yang dimaksud dengan transparan? Ya, kalau di dunia perbankan, Bapak Ibu mau ngecek nih, misalkan Pak Dhani bilang sama saya, Pak saya udah transfer duit, mungkin Bapak Ibu ingat ya, dulu itu bank itu biasanya jam 10 itu dia melakukan maintenance, ya. Jadi dia melakukan maintenance. Pak Dhani udah transfer uang ke saya, tapi belum tentu uangnya udah masuk di rekening saya. Jadi angka itu belum muncul di tempat saya, tapi di tempat Pak Dhani udah kepotong. Nah, ini dulu banyak disalahgunakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka itu selalu melakukan transfer itu malam-malam. Ya, terus mereka akan bilang, oh saya udah transfer, ya kan? Tapi di bank saya belum muncul nih. Nah, akhirnya gimana? Mau nelpon ke bank juga nggak bisa, karena di data bank itu juga kalau dia lagi maintenance nggak akan muncul di CS, di customer service itu nggak akan muncul. Ya, nah sehingga terjadilah yang namanya penipuan. Ya, udah
barangnya kirim pesan. Ya, nah dunia mata uang kripto semua ini transparan. Bapak Ibu bisa lihat ya, itu namanya Explorer. Jadi Bapak Ibu bisa cek kalau ada Pak Dhani misalkan bilang sama saya, ya, saya udah transfer Pak ke Bapak. Oke. Nah, ke saya gitu ya, Pak Dhani udah transfer ke saya. Nanti saya tinggal minta sama Pak Dhani, tolong kasih saya dong transaction ID-nya. Nah, saya tinggal masukin di Block Explorer itu transaction ID, saya bisa cek bener nggak Pak Dhani ada kirim ke alamat yang saya kasih, ya, ke nomor rekening yang saya kasih. Nah, jadi nggak perlu lagi telepon-telepon ke bank segala macam. Ya, transparan, tapi rahasia. Nah, gimana caranya sesuatu yang transparan tapi rahasia? Ya, nah di dunia cryptocurrency, di dunia mata uang kripto, ya, orang itu dikenal dengan yang namanya wallet address. Jadi alamat wallet, alamat dompet. Nah, ini bentuknya adalah kombinasi antara angka dengan huruf yang panjang sekali. Ya, sehingga siapa yang bisa mengetahui? Ada nih, semua orang bisa tahu, oh ada transferan dari si alamat wallet A ke alamat wallet B. Tapi sejauh itu aja mereka bisa tahu. Mereka nggak bisa tahu siapakah si A, siapakah si B. Yang tahu hanya si A dan si B. Nah, itu dia. Jadi walaupun transparan tapi rahasia. Kemudian sulit dimanipulasi. Kenapa saya bilang sulit dimanipulasi? Bukan tidak bisa ya, tapi sangat sulit dimanipulasi. Kenapa? Karena setiap orang itu memegang buku besar, buku transaksi itu setiap orang pegang. Jadi kalau mau dimanipulasi, bayangkan ya, kalau data itu hanya ada di 1-2 server, oke lah, hacker tinggal masuk, rubah datanya di 1-2 server, ganti semua itu angkanya. Tapi bagaimana caranya merubah ya dalam waktu yang sangat cepat, oke, data di ribuan atau ratusan ribu. Ya, sekarang ini pemegang data wallet di Bitcoin ya itu sudah hampir 1 juta wallet. Jadi udah hampir 1 juta komputer yang memegang data transaksi Bitcoin. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hacker itu mau ngerubah data, ya, dia harus ngerubah data di berapa? 501 ribu komputer dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian ya sudah pasti ya harus mudah dipindah ya. Jadi kalau yang namanya mata uang kripto itu kalau transfernya susah, ya mesti telepon dulu ke kantor, mesti diverifikasi dulu. Nah, itu namanya bukan aset, bukan mata uang kripto. Oke, jadi inilah karakter-karakter utama dari sebuah mata uang kripto.